Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan resep-resep rumahan ala dapurku. Hati senang masak enak. Nah, di video kali ini saya mau berbagi 4 macam olahan daging sapi yang super enak dan super lezat. Penasaran? Simak videonya sampai habis ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, untuk menu pertama di sini ada dendeng batoko dan ini adalah menu khas Padang, rasanya enak banget, lezat banget. Dan ini bahan-bahannya. Nah, untuk lebih lengkapnya lihat di deskripsi ya. Nah, di sini sudah ada daging sapi ya yang sudah saya potong tipis-tipis seperti ini. Dan ini untuk bumbunya, di sini ada bawang putih, kemudian bawang merah, lalu ada ketumbar, daun jeruk, serai, daun salam, lalu lengkuas, jahe, dan di sini juga ada penyedap rasa dan garam. Lalu di sini juga ada bahan-bahan untuk sambalnya ya. Nah, di sini ada cabai keriting merah, lalu saya tambahkan cabai rawit merah, kemudian ada tomat merah, bawang putih, bawang merah, lalu rendaman asam jawa, kemudian penyedap rasa, garam, saya tambahkan kaldu. Pertama, ini kita haluskan dulu ya untuk bumbu dagingnya. Lalu kita siapkan panci, kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Dan kita masukkan dagingnya. Aduk-aduk supaya tercampur merata dengan bumbunya. Lalu kita masukkan sekalian garam, kemudian penyedap rasa, dan kita tambahkan air secukupnya sampai dagingnya terendam seperti ini. Lalu kita masukkan sekalian di sini daun jeruk, kita bejek-bejek dulu ya supaya wanginya keluar. Kemudian serai yang sudah kita geprek, daun salam, kemudian kita aduk-aduk. Lalu ini kita masak ya. Nah, ini kita masak sampai dagingnya matang ya. Nah, kalau sudah seperti ini dagingnya sudah matang. Kemudian kita angkat. Nah, setelah kita angkat, kemudian dagingnya ini kita pukul-pukul atau kita pipihkan seperti ini, tapi jangan sampai pecah ya. Nah, seperti ini bentuknya. Kita lakukan lagi sampai dagingnya habis ya. Nah, sudah selesai kita pukul-pukul, kita tiriskan seperti ini. Selanjutnya kita siapkan minyak, kita panaskan terlebih dahulu. Kemudian daging yang sudah kita pukul-pukul tadi kita goreng ya. Nah, ini tidak usah terlalu kering, kita gorengnya cukup berubah warna seperti ini. Kemudian kita angkat. Langkah berikutnya kita buat dulu sambalnya ya. Nah, untuk bahan-bahan sambalnya ini saya mau rebus semuanya kecuali tomatnya. Nah, untuk tomatnya ini kita iris saja. Nah, di sini sudah saya siapkan ya airnya dan sudah mendidih. Kita masukkan semua bahan sambalnya kecuali tomatnya ya. Kemudian kita rebus sampai ini bahan sambalnya matang. Lalu ini kita ulek setelah matang. Ini saya ulek kasar seperti ini saja. Selanjutnya kita tumis terlebih dahulu ya sambal yang sudah kita ulek kasar tadi. Lalu kita masukkan tomatnya yang sudah kita iris. Aduk-aduk kembali. Kemudian kita masukkan garamnya dan penyedap rasanya. Dan tidak lupa kita masukkan sekalian di sini rendaman asam jawa, ini secukupnya saja ya. Aduk-aduk kembali sampai bumbunya ini matang. Nah, kalau sudah seperti ini bumbunya sudah matang ya. Kemudian kita masukkan daging yang sudah kita goreng tadi, aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata bumbu dan dagingnya. Dan kita masak sampai semuanya matang ya.
Nah, kalau sudah seperti ini sudah matang ya. Kemudian kita angkat dan ini dia hasilnya. Dendeng batoko ala dapur cook sudah jadi dan ini rasanya lezat banget. Dan untuk olahan kedua di sini ada soto Betawi daging sapi. Ini rasanya enak dan gurih. Dan ini bahan-bahannya. Di sini ada daging, kemudian ada bumbu-bumbunya. Nah, untuk lebih lengkapnya lihat di deskripsi ya, teman-teman. Nah, ini sudah lengkap bumbu-bumbunya seperti ini. Ada bumbu dapurnya juga lengkap, ada bumbu rempah-rempah seperti ini. Kemudian ada santan, ada susu. Lalu tidak lupa di sini ada garam, penyedap rasa. Saya tambahkan kaldu. Kemudian ini ada bahan pelengkapnya juga sudah lengkap seperti ini. Langkah pertama, ini dagingnya kita rebus dulu ya. Nah, di sini sudah saya siapkan airnya dan ini sudah mendidih airnya. Kita masukkan dagingnya. Lalu kita masukkan serai, lengkuas, daun salam, daun jeruk. Kemudian rempah-rempah di sini ada kapulaga, semacam rempah-rempah kita masukkan semuanya. Nah, selanjutnya kita haluskan dulu bumbu-bumbu tadi. Kemudian kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan. Nah, ini kita tumis sampai dia layu dan harum ya. Setelah bumbunya layu dan harum, kemudian kita masukkan bawang bombay yang sudah kita iris-iris. Aduk-aduk kembali sampai bawang bombaynya harum juga. Nah, kalau sudah seperti ini sudah matang. Kemudian kita masukkan ke rebusan dagingnya, aduk-aduk kembali. Lalu kita masukkan sekalian garam dan penyedap rasa, kaldunya aduk-aduk sampai tercampur merata. Kemudian kita tutup, kita masak kembali sampai dagingnya empuk. Nah, ini sudah empuk dagingnya ya. Kemudian kita angkat dulu dagingnya. Ini kita pisahkan dengan kuahnya. Setelah dagingnya kita angkat, kita masukkan santan. Kemudian kita masukkan batang seledri. Masak sampai mendidih. Lalu kita masukkan susu full cream. Masak sampai semuanya matang. Nah, kalau sudah matang kemudian kita matikan kompornya ya. Nah, selanjutnya kita iris-iris daging yang sudah kita rebus tadi. Ini kita iris tipis-tipis saja atau sesuai selera saja. Nah, hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita siapkan dulu ya mangkuk sajinya. Kemudian kita masukkan bahan-bahan yang sudah kita siapkan tadi termasuk dengan bahan-bahan pelengkapnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita siram dengan kuah soto yang sudah kita masak tadi. Dan ini dia hasilnya, soto Betawi daging sapi ala dapur cook sudah jadi. Lalu untuk olahan ketiga di sini ada rendang daging sapi. Ini sudah tidak diragukan lagi lezatnya, ini terlezat di dunia. Dan ini bahan-bahannya. Untuk lebih lengkapnya lihat di deskripsi ya. Ada daging sapi, kemudian di sini juga ada kentang bulat-bulat kecil-kecil. Lalu di sini ada santan. Nah, di sini ada santan encer dan santan kental. Nah, di sini juga ada kelapa sangrai atau kelapa gongseng. Kemudian ada cabai merah. Nah, di sini ada cabai merah keriting dan cabai merah besar. Lalu di sini juga ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada bumbu-bumbu rempah-rempahnya juga sudah lengkap di sini. Dan di sini juga ada bumbu dapurnya ya. Nah, ini bumbu dapurnya lengkap juga. Ini kita pakai semuanya. Dan tidak lupa di sini ada garam, penyedap rasa dan kaldu bubuk. Pertama, ini kita haluskan dulu kelapa gongsengnya. Nah, ini kita ulek sampai kelapanya halus dan keluar minyaknya ya. Selanjutnya kita haluskan bumbunya. Nah, di sini ada cabai, ada bawang merah, bawang putih. Lalu di sini juga ada bumbu rempah-rempahnya. Dan ini untuk bumbu dapurnya, ini kita cemplungkan saja. Nah, selanjutnya bumbunya ini kita tumis terlebih dahulu ya. Kita tumis bumbunya ini sampai dia layu dan harum. Nah, kalau sudah seperti ini bumbunya sudah matang ya. Kemudian kita masukkan santan.
Nah, di sini saya masukkan santan encernya terlebih dahulu ya. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Lalu kita masukkan sekalian di sini kelapa gongseng yang sudah kita haluskan tadi ya. Lalu kita masukkan juga bumbu dapurnya ya, atau bumbu cemplungnya tadi. Ini kita masukkan semuanya. Kemudian kita aduk-aduk sampai santannya mendidih ya. Nah, kalau sudah mendidih santannya, kemudian kita masukkan dagingnya ya. Lalu aduk-aduk kembali ya sampai santannya ini agak menyusut. Nah, kalau sudah menyusut seperti ini, kemudian kita masukkan santan kentalnya. Aduk-aduk kembali sampai tercampur merata. Lalu kita masukkan penyedap rasa, garam, dan kaldu bubuknya. Lalu kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Dan kita masukkan sekalian di sini kentang kecil-kecilnya. Kemudian kita aduk-aduk kembali. Dan kita masak sampai benar-benar masak ya dagingnya. Nah, kalau sudah seperti ini rendangnya sudah matang ya. Kemudian kita matikan kompornya. Dan ini dia hasilnya, rendang ala dapur cook sudah jadi. Dan ini dia olahan keempatnya, ada tumis daging sapi. Ini rasanya enak banget. Dan ini bahan-bahannya sudah saya siapkan semuanya ya. Dan untuk lebih lengkap takaran dan bahan-bahannya, lihat di deskripsi ya teman-teman. Nah, ini bahan-bahan semuanya seperti ini, sudah lengkap semuanya. Langkah pertama, ini kita haluskan dulu ya untuk bumbu dagingnya. Setelah halus, kemudian kita tumis sampai dia layu dan harum. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita masukkan air secukupnya, aduk-aduk sampai mendidih. Kemudian setelah mendidih kita masukkan dagingnya ya. Lalu kita masukkan serai, lengkuas, daun salam, daun jeruknya, aduk-aduk kembali. Kemudian kita masukkan garam, penyedap rasa, dan lada bubuknya. Aduk-aduk, kemudian kita tutup, kita masak sampai airnya agak menyusut. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita masukkan kecap manis dan saori saus tiram, lalu kaldu bubuknya. Kemudian kita aduk-aduk kembali dan kita masak sampai semuanya matang ya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah matang ya teman-teman. Kemudian kita angkat dulu ya. Langkah berikutnya, nah di sini kita iris dulu ya bawang bombay dan cabenya. Lalu kita iris juga tomat hijaunya. Sudah selesai, kita iris-iris semua. Langkah berikutnya kita tumis dulu ya bawang bombaynya. Nah, ini kita tumis bawang bombaynya sampai dia harum. Nah, selanjutnya kita masukkan cabenya dan tomat hijaunya, aduk-aduk sampai semuanya layu. Setelah layu, kemudian kita masukkan daging yang sudah kita ungkep tadi. Nah, ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata seperti ini, dan kita masak sampai semuanya matang ya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah matang ya teman-teman. Kemudian kita matikan kompornya, lalu kita angkat ya. Dan ini dia hasilnya, tumis daging sapi ala dapur cook sudah jadi. Terima kasih, selamat mencoba ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.